Selamat pagi sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan tamu motor Tiger ya. Ini motor ini kondisi mati ya. Ini kondisi mati, tidak bisa hidup. Ini tak dorong ke bengkel. Terus apa yang menjadi sumber penyebab motor ini saya juga tidak tahu. Masalahnya apa? Syarat motor hidup kan ada 3. 1. Sistem bahan bakar, 2. Sistem kompresi, dan 3. Sistem pengapian ya. Dan sumber permasalahan motor ini dari segi bahan bakar oke, dari segi kompresi oke. Terus saya curiga di sistem pengapian, yang bermasalah. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu ya. Apakah motor ini bisa hidup atau tidak? Coba mas. Wah, ini double starter tidak bisa. Coba dikontak ya. Oh udah, nah, posisi udah ngontak ya. Terus ini wes, nah, kayak gini. Oke, terus satu lagi, coba. Wes sabotera, ayo, alah nyelentek malah wes sudah. Nah itulah kronologi penyebab motor ini yang tidak bisa hidup. Nah, langkah pertama yang kita ambil, kita cek untuk pengapian ya. Soalnya dari kompresi sama sistem bahan bakar aman, wes tak cek aman. Oke, aku curiga di sistem pengapiannya sing error. Wes kita akan cek dulu untuk area sistem pengapian. Coba busi kita akan lepas dulu ya. Kita akan cek dulu untuk area dari koil itu ada arus atau tidak. Ini busi sudah saya lepas ya. Loh, ini busi sudah lepas. Terus ini coba kita cek untuk dari koil ini ada arus atau tidak. Coba mas. Bentar. Ya. Nah ini ada arus ya, tapi kecil arusnya. Coba tak kasih jarak 1 cm, tidak mengeluarkan arus sama sekali loh. Nah ini ada arus tapi kecil ya. Udah cukup. Ini yang agak sulit untuk menangani masalah ini. Soalnya pengapian yang normal harusnya kita kasih jarak 1 cm, dia bisa mengeluarkan bunga api ya. Ini bisa mengeluarkan bunga api tapi kecil. Nah, memang ini saya tetap curiga di area sistem pengapian ya. Terus sumber permasalahan dari mana? Kita harus tahu dulu. Ini pengapian pakai pengapian DC ya. Sumber arus kita dapat dari satu aki, dan yang kedua dari sistem pengisian. Di sini adalah di kiproke ya. Kita akan cek kedua alat ini bermasalah atau tidak. Langkah pertama yang kita ambil, kita cek untuk area aki, ada arus atau tidak. Kita cek dulu untuk aki ya. Aki ini ada arus atau tidak. Soalnya ini adalah sumber suplai daripada CDI sini ya. Ini sama ini suplainya. Aki sama kiprok. Nah, inilah yang menyuplai arus ke CDI. Kita akan tes dulu untuk area aki, ada arus atau tidak. Tidak ada arus sama sekali ya. Intinya aki drop. Intinya aki ini drop. Nah, cara gampangnya gini. Ini kita akan cari, kita akan akali, kita ganti aki normal. Dan di mana hasilnya? Ya, wis gitu aja.
Ini aki normal ya. Ini sudah saya pasang, terus kita akan tes arusnya. Nah, ini ada arus ya. Nah, waktu kontak on, ini arus dari kontak. Nah, ini kabel satu ini kan masuk. Kasih lihat. Nah, ini kontak posisi on. Nah, ini kan nyala, loh nyala. Nah, berarti ada arus masuk ke CDI kan. Nah, terus kita tes. Untuk area pengapian dari koil itu besar apa tidak. Yang tadinya tidak ada arus dari aki kan kecil. Sekarang akan kita tes bunga arus ini. Tadi kan tidak memakai aki drop kecil ya, kecil banget. Nah, sekarang kita akan menggunakan aki normal. Ini besar atau tidak? Coba kita cek. Coba kontak on, sudah on. Nah ini kelihatan loh. Nah, ini tak kasih jarak, bentar, tak kasih jarak 1 cm ya. Nah. Ini harus sudah besar ya. Nah, sudah cukup. Arus sudah besar. Terus kita akan coba untuk hidupkan motornya apakah bisa atau tidak. Oke, ini untuk area busi sudah saya pasang ya, dan kita akan coba. Tadi yang tidak memakai aki yang drop kan tidak bisa hidup. Ini sudah saya pasang aki normal, apakah bisa hidup atau tidak? Harusnya bisa hidup secara teori ya. Coba mas, coba dihidupkan motornya mas. Stopkan dulu, benda nyelentik. Nah, ini sekali engkol dia sudah hidup. Mantap. Ya. Terus pertanyaannya, mengapa motor ini waktu menggunakan aki yang drop, nah ini aki bawaan yang tadi tidak ada arusnya, motor tidak bisa hidup. Terus saya ganti aki yang normal, motor bisa hidup. Jawabannya cukup mudah. Kalau kita tahu jalur, mudah sekali. Jawabannya ada di sistem pengisian ya, yang error. Nah, masalahnya apa? Suplai arus masuk ke CDI itu untuk generasi DC itu didapat dari satu aki dan yang kedua kiprok. Nah, sementara kita memakai aki yang drop, CDI tidak kuat memberi arus ke koil. Wis gampang-gampangannya mikir ngono. Akhirnya koil mengeluarkan bunga arus kecil, gampang-gampangannya mikir gitu. Terus saya ganti aki yang normal, arus masuk CDI besar 12 volt. Dia mampu untuk menyalurkan arus ke koil sehingga koil bisa mengeluarkan bunga api besar. Wes gampang-gampangannya kayak gitu, sehingga motor bisa hidup. Jadi sumber permasalahan udah jelas ada di sistem pengisian, dan kita akan cek dulu berapakah sistem pengisian motor ini. Untuk ukuran normal pengisian kan ada di 13,5 sampai 14,8. Wes itu pengisian yang normal. Dan untuk pembuktian apakah motor ini benar pengisiannya, kita akan tes untuk arus pengisiannya berapa. Motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Nah, ini motor akan saya hidupkan terlebih dahulu ya untuk mengetes sistem pengisiannya. Coba mas, motor hidupkan mas. Ditopkan dulu, ben penak nyalai. Awas nanti. Ini motor sudah hidup ya. Ini kita taruh di 20 volt DC ya. Nah, ini kali 20 volt DC pakai ampul digital. Terus ini kabel plus, ini kita taruh di plus aki, dan kabel hitam ini kita taruh di min, yang merah di plus ya, kayak gini. Ini aki tak pasang ya. Nah, ini kan ada di 14. Seakan-akan kayak normal. Terus plus aki kita lepas. Nah, ini kan kita lepas. Kita taruh sini. Nah, terus yang hitam kita taruh di min. Berapa? Nah, ini cuma 2 loh. Ini harusnya juga di 14,5. Intinya di atas 13 lah. Nah, ini berarti kita sudah mempunyai titik terang pengisian motor ini terlalu kecil ya.
pengisiannya terlalu kecil. Inilah yang menyebabkan motor ini diselah sangat sulit. Ini pengisian cuma 2. Ini masalah sudah jelas ada di sistem pengisian yang cuma 2, sekian volt. Nah, ini kalau aki drop ini tidak mampu untuk menyuplai arus ke CDI sini ya, wes gitu aja. Nah, otomatis ini nanti kalau aki kita cas ya normal lah. Ini kiprok panas loh. Nah, ini panas sekali. Nah, ini bisa di permasalahan, bisa ada 2 di kiproknya sendiri atau di sepule. Nah, untuk pembuktian sepul akan kita tes. Kita akan lepas dulu. Cara cek gampang untuk area sepul. Nah, ini adalah sepul full web ya. Jadi kabel kuning 2 ini tidak boleh gabung sama masa. Mas coba testernya Mas. Cukup bermodalkan apa analog. Nah, ini untuk kabel kuning. Nah, ini harus nyambung ya, harus nyambung. Nah, ini kan nyambung loh, nyambung. Terus ini sama masa sama bodi kayak gini, ini tidak boleh nyambung. Nah, wes ini kan tidak nyambung. Terus satu nih, ini pun juga tidak boleh nyambung. Nah, berarti bisa dipastikan sepul tidak ada masalah. Terus untuk pembuktian apakah sepul ini mengeluarkan arus atau tidak, kita akan hidupkan. Coba Mas, hidupkan Mas. Cukup gini. Nah, ini kabel dari sepul warna kuning, ini ibu kuning. Ini antar kabel ya. Nah, ini kita masukkan. Terus ini sama ini. Nah, ini harus ada arus ya. Nah, ini kelihatan toh. Nah, ini ada arus. Ini harus ada arus. Kalau ini sama bodi tidak boleh ada arus sama sekali. Misalnya gini. Nah, ini sama ini ya. Sama ini ya. Ini tidak boleh ada arus. Harus antar kabel untuk generasi full wave ya. Nah, ini ada arus. Berarti sepul aman. Berarti permasalahan ada di kiprok sini. Coba Mas, perhatikan. Ini dari segi arus mengeluarkan arus kedua-duanya ya toh. Berarti sepul tidak ada masalah. Terus masalah ada di sini. Nah, ada di kiprok. Wes gitu aja. Masalah sudah teratasi. Nah, ini kiprok panas ini. Ini panas, berarti masalah ada di kiprok. Oke sobat bengkel, itu tadi cara penanganan apabila kita kedapatan suatu permasalahan motor untuk generasi pengapian DC yang arusnya kecil, bukan hilang loh ya, kecil. Nah, kecil itu sangat sulit. Tapi kalau hilang malah justru enak. Itu tadi kalau kita kedapatan untuk generasi motor pengapian DC yang arusnya kecil, apa-apa saja yang harus kita cek sudah saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.